Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di KidsCamp 2021. Yeay! Oke, si Turtle, are you ready? Kelompok Crab, are you ready? Yes. I'm ready. Yes. Yes, I'm ready. Ready. We are ready. The KidsCamp. Kids camp. We are ready for the kids camp. Kids camp. Ready. Go. Shalom, halo adik-adik semuanya. Selamat datang di KidsCamp 2021. Yeay! Wah, senang sekali ya bisa lihat adik-adik semuanya di sini di KidsCamp walaupun virtual loh. Hebat nih adik-adik semuanya. KidsCamp tahun ini biarpun virtual, biarpun online, tapi kita senang sekali karena adik-adik semuanya tetap semangat untuk ikut KidsCamp ini ya Benar, Kak Dani. Kak. Tapi sebelumnya yuk kita mau perkenalkan diri dulu Benar, ya. Kak. Hari ini Tante Ivi Dan Kak Daniel. akan memandu adik-adik semuanya untuk kita siap berlayar di kapal KidsCamp. Wah, Seru. Nah, untuk melihat semangat kalian hari ini, coba Tante mau ajarkan kalian tepuk tangan virtual. Bener, gimana tuh Kak caranya? Tepuk tangan virtual ini waktu Tante bilang, tepuk tangan adik-adik semuanya. Semuanya begini ya. Coba, dicoba. Yuk, Tante Ivi mau ajak kalian tepuk tangan. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Mana tangannya?
Belum semuanya. Ayo, sekali lagi ya. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Wah, sudah semangat. Sekali lagi coba. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Wah, keren sekali keren. Semangatnya. Tapi sebelum kita siap-siap berlayar nih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Benar, Kak. Supaya keselamatan dan keamanan pelayaran kita ini terjaga. Nah, Shipguard akan menjelaskan rules dan tanda khusus yang akan digunakan sama Kids Camp berlangsung nanti. Nah, Shipguard itu adalah kakak-kakak yang akan menjaga kapal Kids Camp ini supaya pelayarannya berjalan dengan lancar, aman, dan selamat sampai di tujuan adik-adik semuanya. Nah, supaya menghemat waktu, kita panggil saja yuk kakak Shipguard-nya. Kita panggil sama-sama ya. Shipguard! Yeay, terima kasih Kakak Ivi dan Kakak Dani. Ya, hari ini untuk Shipguard ada Kak Reski dan juga ada Kak Niko di sini. Yeay, Kak Niko. Hari ini kita akan menjadi Shipguard di mana yang akan mengawasi adik-adik semua pada sesi 1 hari ini. Nah, selama acara Kids Camp, kita tuh punya peraturan adik-adik, jadi adik-adik harus memperhatikan dengan baik supaya nanti selama mengikuti Kids Camp semua bisa diikuti dari awal sampai akhir, semuanya juga dengan baik. Nah, silakan untuk di-sharekan Kakak. Kita akan membacakan beberapa rules dan juga ada appraisalnya supaya adik-adik kita semua bisa saling memahami ya untuk Kids Camp hari ini. Nah, untuk rules-nya sendiri adik-adik, lanjut Kak. Nah, adik-adik untuk rules-nya ada 4. Yang pertama adalah adik-adik diminta untuk join Zoom selama 15 menit sebelum acara dimulai. Beberapa adik-adik juga sudah melakukannya. Hebat banget, hari ini sudah semua bangun pagi, semua mungkin sudah sarapan semua dan sudah bisa gabung 15 menit sebelumnya. Begitu pula dengan besok dan juga hari Minggu. Jadi, kemudian adik-adik juga harus mengganti nama akun Zoom dengan nama kelompok adik-adik di garis sambung dan dilanjutkan dengan nama panggilan. Misalnya, Kak Reski adalah kelompok siapa ya? Baby Shark misalnya ya. Kak Reski akan tulis di rename kakak Baby Shark garis penghubung Reski. Seperti itu ya. Jadi kelompok-kelompok yang lain juga sama. Si Turtle garis penghubung Sarah misalnya. Crab garis penghubung Andi, gitu ya semua. Jadi nama kelompok dulu, garis penghubung, baru nama panggilannya. Jadi cukup nama panggilan saja ya, satu kata. Jadi biar nanti kakak-kakaknya gampang, siapa aja nih kelompok-kelompoknya. Yang ini si Turtle, yang ini Clownfish, dan ada Crab juga, dan ada Baby Shark, dan yang lainnya juga. Oke, kemudian adik-adik siapkan Alkitab kita semua, kemudian alat tulis, buku catatan, dan juga bahan-bahan aktivitas yang sudah diinformasikan. Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kakak-kakak sekolah minggu, tante om sudah mengirimkan beberapa video-video yang harus kita kumpulkan hari ini. Maksudnya sudah dikirimkan video yang mana ada beberapa aktivitas yang harus adik-adik siapkan, misalnya membuat topi dan segala macamnya. Jadi semuanya disiapkan. Alkitabnya tentu saja harus, kemudian alat tulisnya. Jadi semuanya sudah ada di depan laptopnya masing-masing ya. Kemudian selama acara, video harus dinyalakan ya adik-adik. Jadi, seperti Kak Niko dan juga Kak Reski hari ini, kita semua on cam. Supaya kakak-kakak juga bisa lihat adik-adik, adik-adik bisa lihat kakak-kakak. Jadi, kita semua bisa saling melihat wajahnya. Karena di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, di virtual inilah, walaupun kita jaraknya saling berjauhan, paling nggak kita bisa saling melihat muka masing-masing. Jadi di on cam ya adik-adik, jangan di off cam semua. Kameranya harus dinyalakan karena pastinya semua sudah pakai baju rapi. Nggak mungkin kan sudah Kids Camp pakai bajunya biasa karena kita saling kita harus saling memperhatikan. Terus kalau misalnya ada masalah jaringan atau masalah teknis lainnya ya sudah tidak apa-apa. Yang penting jaringannya dulu. Lalu adik-adik juga harus mematikan mic selama acara ya. Jadi selama acara untuk di-mute-kan dulu mic-nya. Jangan di-unmute supaya nanti kalau misalnya ada yang berbicara tidak terganggu. Kecuali kalau misalnya nanti adik-adik disuruh untuk menyalakan, tidak apa-apa. Jadi untuk selama acara Kids Camp, semua mic dimatikan.
Kalau misalnya diminta dinyalakan, baru dinyalakan. Jadi aktif terus ya setiap acara. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang adik-adik tidak boleh lakukan selama Kids Camp dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu nanti. Yaitu beberapa pelanggaran yang sangat dilarang. Karena kami, ada Kak Reski dan ada Kak Niko di sini akan mencatat siapa-siapa saja yang akan melakukan pelanggaran itu dan akan ada pengurangan poin ya adik-adik. Apa aja itu? Nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh main HP, dan lain-lain. Kalau nanti mata Kak Reski dan Kak Niko ini jeli banget loh. Kita lihat siapa, biasanya nanti kita langsung kurangin nih poinnya. Poinnya bukan per individu, tapi langsung ke kelompoknya. Akan mendapatkan poinnya. Nanti akan ada minus-minusnya. Jadi jangan sampai tidur ya, karena kita mau Kids Camp bareng, semalam sudah tidur, hari ini kita harus lebih semangat karena kita sudah bangun pagi. Dan juga jangan makan, kalau bisa sudah makan semua, sudah sarapan, dan jangan main HP juga. Jadi biar kita fokus untuk mengikuti Kids Camp. Dilakukan pengurangan poin, nanti kami akan umumkan siapa-siapa aja sih kelompok yang sempat melakukan pelanggaran, nanti akan ada pengurangan poinnya di situ. Oke, lanjut. Silakan Kak Niko. Oke, Kak Reski. Wah, makasih Kak Reski ini atas penjelasan rules-nya. Nah, adik-adik selalu diingat ya untuk rules-rules tadi. Nah, sekarang Kak Niko juga ingin membacakan mengenai appraisal-nya nih adik-adik. Oke, slide-nya boleh. Nah, oke, terima kasih. Nah, appraisal itu apa adik-adik? Nah, appraisal itu adalah penilaian poinnya nanti adik-adik yang akan didapatkan oleh adik-adik melalui games. Nah, oke, jadi yang pertama harus diingat mengenai appraisal itu adalah selama acara Kids Camp, semua games yang akan dimainkan adalah games kelompok adik-adik. Jadi yang pertama, adik-adik harus hafal nih, dari awal sampai akhir, adik-adik tuh masuk di kelompok mana ya. Nah, jadi setelah itu, kan tadi karena games kelompok ya adik-adik ya. Nah, diingat ya adik-adik, jadi tidak ada games individual di sini. Jadi setiap poin yang kalian nanti dapat di games, nanti masuknya akan ke poin kelompok kalian masing-masing. Misalnya Kak Niko ada di kelompok Dolphin nih ya. Kalau Kak Niko berada di kelompok Dolphin, nanti Kak Niko berhasil menjawab nih games pertama. Nah, berarti nanti untuk kelompok Dolphin akan mendapatkan poin 10 misalnya. Nah, jadi di sini perlu dilihat terus ya adik-adik untuk kerjasama timnya antara anggota kelompok kalian gitu untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, lalu boleh diingat juga adik-adik ya untuk total poin yang dikumpulkan di kelompok kalian nanti ada pengurangannya juga ya adik-adik. Kalau misalnya ada pengurangannya, nah itu akan diumumkan juga di akhir acara adik-adik di tiap harinya, yaitu ada di sesi 2, sesi 4, dan sesi 6. Nah, adik-adik ingat terus ya, nanti di sesi-sesi akhir pasti ada pengumuman poin sementara. Nah, yang terakhir nanti berarti kelompok yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak akan menjadi pemenang di akhir acara Kids Camp ini adik-adik. Nah, oke, tadi sekian mengenai appraisal-nya dan rules adik-adik. Kak Niko juga mau menjelaskan mengenai tanda-tanda khusus yang akan kami para shipguard pakai. Kita gunakan di dalam acara berlangsung. Yang pertama adalah yell alert, seperti ini adik-adik. Beneran kan tuh adik-adik? Nah, nanti jika nanti ada dibunyikan alert atau tanda seperti ini adik-adik, maka adik-adik perlu siap ya memperagakan yell Kids Camp. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah gitu. Jadi adik-adik nanti ada alert dibunyikan di tiap sesi dan adik-adik dan kelompoknya harus selalu siap ya, ready selalu. Oke adik-adik. Nah sekarang untuk tanda kedua akan dijelaskan oleh Kak Reski, yaitu alert selesai atau berkumpul. Silakan Kak Reski. Oke. Yang kedua ada bunyinya seperti ini. Nah, kalau bunyinya seperti itu, artinya adik-adik selesai berkumpul semuanya, selesai misalnya sudah selesai melakukan aktivitas, misalnya lagi main games, jadi sudah selesai, harus berkumpul kembali. Kemudian adik-adik juga harus cepat, misalnya lagi diskusi, semuanya harus selesai mengakhiri diskusinya. Lalu bisa juga sebagai nanti adik-adik berkumpul, kalau misalnya ada istirahat atau ada break dari satu sesi ke sesi lain, maka kalau itu sudah dibunyikan yang cecet tadi,
adik-adik harus segera berkumpul kembali ke sesi di sini. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Jadi ada 2 alert yang harus dipahami tadi. Yang pertama ada yel-yel, yang kedua adalah untuk berkumpul dan mengakhiri aktivitasnya. Apalagi nih Kak Niko? Udah dulu sepertinya. Kak Reski ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Iya, dari Abel. Ada yang ingin bertanya? Abel, Dolphin? Kalau tadi kan nggak boleh makan, tapi kalau minum boleh kan? Kalau minum boleh, Abel, karena biasa kan kita agak aus, jadi tetap harus disiapkan minum. Ini juga sebenarnya Kak Reski ada loh di sebelahnya, jadi nggak apa-apa untuk minum sekali-sekali, karena mungkin nanti ada nyanyi, ada ngobrol juga, jadi biar sedikit ini ya, sedikit bisa melepaskan agaknya. Nah, Kakak Ivy dan Kak Dani sepertinya udah siap di mana tuh di layarnya. Ya ampun. Nah, kita kembalikan kepada Kak Ivy dan Kak Dani dulu. Silakan. Makasih kakak-kakak Shipguard, Kak Shipguard Niko dan Kak Shipguard Reski sudah menjelaskan nih aturan-aturan yang harus kita taati. Jangan sampai nanti ada pengurangan poin ya, karena kalian tidak mentaati aturan. Itu berdampak ke poin kelompok loh, jadi semuanya harus taat pada peraturan ya. Jangan lupa juga rename namanya, nama kelompoknya, lalu nama adik-adik semuanya, oke? Nah, kita seru nih. Kita sudah mau naik kapal nih. Wah, asik. Kita mau naik kapal. Tapi sabar dulu. Sebelum kita naik kapal, tuh lihat di belakang kita ada kelompok-kelompok dalam Kids Camp ini. Dan adik-adik semuanya sudah dibagi dalam kelompok. Benar, ada 10 kelompok loh, Tan. 10 kelompok. Wow, keren. Nah, 10 kelompok itu kalian sudah mengumpulkan Twibbon kan? Twibbonnya sudah dimasukin di kelompok-kelompok kalian loh. Kalau begitu, kita mau panggil kelompoknya Kak Dani. Iya, benar. Kelompok yang dipanggil, tolong unmute mic-nya. Dan teriakan tema Kids Camp kita. Sailing home. Ya, tapi jangan cuma teriak sailing home ya. Kelompok yang dipanggil pakai gerakan kayak gini. Gimana? Misalnya dipanggil kelompoknya nih, misalnya si turtle dipanggil, kalian unmute, lalu kalian kasih gerakan gini. Sailing home. Coba ya, Tante Ivy sama Kak Dani kasih contoh sekali lagi. Contoh kelompok jellyfish, lalu sailing home. Jangan lupa unmute, lalu teriakan sailing home dengan gerakan ya. Yuk, kalau begitu kita langsung panggil saja kelompoknya ya. Mana Twibbonnya? Oke, kelompok apa yang pertama nih? Kelompok Starfish. Kita panggil ya. Iya. Kelompok Starfish siap-siap unmute ya. Kelompok Starfish. Suaranya belum kedengeran. Perlu lebih semangat lagi ya, ya, Kak? atau perlu kita kasih contoh lagi. Waktu dipanggil kelompok Starfish, semuanya unmute, lalu teriakan sailing home. Coba kakak-kakak GSM-nya dibantu ya. Yuk, kita sama-sama teriakan. Kelompok Starfish. Mana suaranya? Sailing home. Lebih semangat lagi ya, lebih semangat. Ayo kelompok selanjutnya lebih semangat lagi ya. Nih Twibbonnya sudah ada, adik-adik semuanya sudah foto dengan bagus di sini. Yuk kita mau teriakan dengan semangat. Next, kelompok apa ya? Kelompok apa ya? Selanjutnya apa ya? Kelompok Starfish. Sailing home. Keren. Kelompok selanjutnya lebih semangat Ayo, lagi ya. kelompok selanjutnya. Selanjutnya apa? Apa kelompok selanjutnya? Kelompok crab. Mana suaranya? Sailing home. Tambah semangat nih adik-adik semuanya. Ayo, Yuk kita mau panggil berikutnya harus kelompok lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Ayo apa ya? Kelompok selanjutnya adalah dolphin. Kelompok dolphin. Mana suaranya? Bagus. Kelompok selanjutnya harus lebih semangat lagi. Coba kita mau panggil kelompok selanjutnya apa? Apa ya? Siap-siap. Kelompok jellyfish. Mana suaranya? Sailing home. Top, keren.
keren. Kelompok selanjutnya apa ya? Yuk kita tunggu lagi. Kelompok selanjutnya siap-siap semuanya. Apa ya? Kayaknya lemot ya, Kak. Belum ya, belum. Kelompok Citadel. Mana suaranya? Mana suaramu? Keren. Mantap. Masih ada nggak ya Kak Dani? Coba kelompok selanjutnya masih ada nggak ya? Ayo. Siap-siap loh. Baby Shark. Mana suaranya? Mantap. Kelompok selanjutnya siap-siap. Siap-siap semuanya, lihat, Kelompok perhatikan. selanjutnya Adalah apa ya? Belum keluar nih. kelompok Squid. Suara Squid, kamu mantap sekali. Masih ada nggak kelompok yang belum dipanggil? Coba kita lihat. Ada nggak ya? Yang paling banyak tangannya nih, coba kita panggil ya. Kelompok Octopus. Mana suaranya? Kamu keren. Oke deh. Apakah masih ada lagi? Coba. Ada lagi nggak ya? Ada. Seahorse. Mana suaramu? Mantap, seahorse keren. Ada lagi nggak ya yang belum Ini yang dipanggil? terakhir deh, Tan. Ini terakhir bukan? Iya, ini yang terakhir. Udah habis nama kelompoknya. Semuanya sudah dipanggil, semuanya sudah semangat. Wah, kita juga semakin semangat nih untuk ikut ke pelayaran ke kapal kita. Tapi Kak Dani, kayaknya ada yang mau disampaikan dulu nih sama Kak Ratna nih. Iya, Kak Ratna udah siap nih kayaknya nih. Mau bicara ya. Iya, coba Yuk, kita panggilkan Kak Kak Ratna ya. Mana ya Kak Ratna ya? Kita panggil ya Kak Dani. Kak Ratna. Halo, Tante Ivi, Kak Dani, terima kasih banyak. Halo adik-adik semua, kayaknya udah semangat ya. Tadi udah dipanggil satu-satu kelompoknya juga. Ada seahorse, ada squid, dan masih banyak lagi tadi. Nah, tadi kita udah kenalan siapa aja yang mau naik kapal. Nah, sekarang setelah kita kenalan, kita juga mau kenalan nih sama krunya. Kru firman Tuhannya. Nah, yang paling cantik dari kru firman Tuhan, kita mau panggil sama-sama ya. Ada Kak Devina. Halo Kak. Lalu ada Bapak Pendeta Wendy yang jauh banget dari Bandung. Beliau adalah hamba Tuhan dari GKI Anugerah. Selamat pagi Pak Wendy. Selamat pagi, sailing home. Kita akan berjalan. Wow, keren banget Pak. Wah, kita nanti penasaran nih ya. Kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Wendy dari hari ini sampai hari Minggu. Dan hari terakhir ada kakak kita yang paling ganteng, yakni Kak Hebron. Nah, kayaknya Kak Hebron ini lagi ngumpet sampai hari sesi ke-6. Nanti tunggu Kak Hebron ya. Oke, terima kasih Kak Devina, Pak Pendeta Wendy. Tante Ivi, Kak Dani, tadi kita udah sama-sama kenalan nih. Sekarang kita mau ngapain? Mau nyanyi. Wah, mantap. Aduh, ayo Tante, kita udah nggak sabar nih mau nyanyi. Yuk, Tan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Halo, hello. Sapa nih semua teman-teman kita di kiri, kanan, atas, bawah, kotak-kotaknya itu kita sapa semua ya. Yuk kita mau nyanyikan dengan semangat. Halo, hello, hola. Yang bisa berdiri, ikuti gerakannya Tante Ivi dan Kak Dani ya. Kita nyanyi dengan semangat yuk.
Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, kalian sudah tahu kan gerakannya? Ayo, terlihat masih banyak yang belum bergerak. Semuanya yuk bergerak. Boleh duduk, yang bisa berdiri, berdiri. Tapi semuanya bergerak. Kita sama-sama menyapa, nyanyikan lagu Halo Halo Hola dengan semangat. Yuk. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi lebih semangat lagi yuk, semuanya siapa ya? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab siapa? Sebab Yesus besertamu. Yeay, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan virtualnya mana? Yeay, wah kita senang sekali ya. Bersuka cita kita sudah menyapa nih. Adik-adiknya semua. Puji Tuhan. Tapi apa ya? Oh iya, jangan lupa kita harus berdoa dulu kan. Ya ampun. Betul, kita harus memulai sesi 1 ini dengan berdoa dulu. Sepertinya Pak Pendeta Santoni udah siap nih memimpin kita dalam doa pembukaan. Yuk kita mau memanggil Pak Santoni, tapi sebelum itu, setelah itu. Setelah berdoa, kakak Shipguard akan memimpin Yel-Yel. Wah, seru sekali ya. Jadi setelah berdoa kalian siap loh ya. Yel-Yel akan diteriakan, dipimpin kakak Shipguard. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya dengan Pak Santoni. Kita panggil Pak Santoni ya. Iya. Pak Santoni. Ya, apa kabar semua? Ya, selamat pagi teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan berlayar bersama, sharing home. Nah, Pak Pendeta sekarang ada di salah satu bagian kapalnya, ya. Ini di kafenya, ya. Ada kopi, ada teh, ada makanan, minuman. Jadi kalau sudah haus, tadi boleh minum, tapi nggak boleh makan. Jadi harus pesan sama orang tua, sama siapa yang ada di samping kalian. Dan ada waktunya untuk makan, dan kafenya juga dibuka, ada waktunya. Ya, ada pemuda yang luar biasa namanya Timotius. Timotius ini pemimpin gereja yang luar biasa. Dia bisa menjadi orang yang baik, dihormati, dan banyak orang sayang dengan dia. Kenapa dia bisa sayang dan banyak orang sayang dengan dia? Karena sejak kecil dia sudah belajar firman Tuhan. Ya, Om Pendeta akan bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dia belajar dari ibunya dan dari neneknya. Hari ini, besok, dan lusa, anak-anak sekalian akan belajar juga dari guru-guru dan juga dari Pak Pendeta untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dalam pelayaran ini, kita sungguh berharap kalian bertemu dengan firman Tuhan dan bertemu dengan Tuhan sehingga boleh kelak menjadi anak yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berhimpun melalui virtual dalam Kids Camp Sailing Home. Tuhan, kami ingin berlayar menuju samudra yang luas. Ada gelombang, ada air yang tenang,
ada banyak pemandangan yang indah, dan ada banyak tantangan yang akan dilewati. Kami ingin memohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan, agar pelayaran kami ini boleh menuju labuhan yang penuh dengan damai, dan kami bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang boleh menumbuhkan iman kami di masa kami bertumbuh saat ini, menuju dari anak-anak menuju remaja. Tuhan memberkati kami, menolong kami, berikan kepada kami konsentrasi, berikan kepada kami kekuatan, dan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ajar kami saling berbagi ketika kami nanti di kelompok, saling menolong, saling memperhatikan, dan saling mendoakan supaya pelayaran ini boleh sampai di tujuan. Berkati para nahkoda, berkati seluruh awak kapal, berkati juga para pembicara supaya boleh melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap berlayar dan siap berjumpa dengan Tuhan melalui kakak-kakak kami, melalui para pendeta, dan juga melalui teman-teman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bu, ini Kak Evi, Kak Dani, silakan. Silakan. Nah, kembali lagi ke kita di sini, Kakak Sibert, ada Kak Reski dan Kak Niko. Nah, hari ini kita mau ngapain, Kak Niko? Ya, mau yel-yel nih kayaknya. Nah, ada suaranya ya. Kemarin pas kita ada Zumba hari Minggu bersama adik-adik kelas 5 dan kelas 6, ada beberapa kakak-kakak GSM udah bantu untuk mimpin yel-yel saat selesai ibadah. Harusnya setiap adik-adik sudah tahu ya yel-yelnya seperti apa setiap kelompoknya, dan pernah juga dikirimkan videonya untuk yel-yel. Hari ini kita mau yel-yel sama siapa nih, Kak? Sama 2 kelompok kali ya. Oke. Kak Niko akan sama siapa nih? Aku sama kelompok rap mungkin ya. Oh iya, kalau Kak Reski akan sama kelompok si Turtle. Siapa yang mau duluan, Kak? Kita mau sweet? Boleh. Oke, mungkin Kak Reski dulu. Silakan kakak-kakak untuk men-spotlight kelompok si Turtle. Untuk sama-sama kita yel-yel ya. Udah ada Alberto, udah ada Audrey. Silakan untuk di-unmute. Kemudian udah ada Gian. Lalu ada Dona juga. Ada Tika. Siapa lagi nih? Kelompok si Turtle. Kelompok-kelompok yang... ada Reinhardt juga. Oke, Alberto, Audrey, Gian, Dona, Tika, Reinhardt. Silakan di-unmute. Kita mau sama-sama yel-yel. Tapi kelompok yang lain tetap ikut yel-yel juga. Jadi untuk kelompok si Turtle akan mewakili yel-yelnya untuk pada pagi hari ini ya. Silakan. Ini ya kelompoknya. Sudah cukup ya? Ada 6. Beberapa belum ada kali ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Alberto belum ya. Oke, Audrey silakan juga di-unmute. Gian juga silakan untuk unmute, Dek. Unmute, kita mau yel-yel sama-sama, dan juga Reinhardt juga sudah unmute. Oke, posisinya siap ya. Posisinya siap kayak kemarin pas Zumba. Jadi kita semua siap. Udah tahu kan ya? Nah, kelompok yang lain yang bukan si Turtle tetap ikutin dari masing-masing. Nggak perlu di unmute, cukup si Turtle aja yang unmute. Tapi tetap semuanya semangat ya untuk melakukan gerakannya ya. Sama-sama lakukan ya. Oke. Oh, Reinhardt off cam ya. Pikir ada yang baru. Oke, nggak apa-apa. Semua sudah siap? Siap ya si Turtle ya. Yang lain juga siap ya. Ikutin gerakan Kak Reski untuk kita sama-sama yel-yel. Oke, si Turtle, are you ready? Yes. I'm ready. Ready. 1, 2, 3, go. We are ready for the kids camp. We are ready for the kids camp. Kids camp. Kids camp 2021. Sailing home. Mantap
banget. Terima kasih untuk kelompok Sea Turtle udah mewakili Yel-Yel pada pagi hari ini. Silakan Kak Niko. Siapa lagi nih kelompoknya tadi? Crab. Keren. Boleh nih kelompok Sea Turtle nih. Terima kasih ya adik-adik Sea Turtle. Ternyata. Oke, makasih Kak Reski. Sekarang Kak Niko juga ingin ini nih, ngajak satu kelompok juga nih ya. Kelompok Crab tadi ya. Tadi kelompok Crab mana nih? Kelompok Crab boleh di highlight, di spotlight. Iya, ada Catherine, ada Faith, ada Ken, ada Zevanya, ada Louis, sama ada Marcel. Oke. Oke, udah kumpul semua ya. Marcel, untuk Marcel boleh di spotlight juga. Jangan lupa adik-adik untuk di-unmute karena kita mau sama-sama yel-yel. Kelompok-kelompok Crab, kelompok-kelompok kepiting. Nah, Devanya. Devanya sudah. Boleh tolong di-unmute semua. Nah, Kak Syuran juga. Kak Syuran kelompok Crab. Silakan unmute, Kak. Nah, gitu. Oke. Oke, udah siap ya kelompok Crab ya? Siap? Udah siap belum? Halo. Siap, Kak. Siap, Kak Niko. Siap. 1, 2, 3. Kelompok Crab, are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3, go. We are ready for the kids camp. We are ready for the kids camp. Kids camp 2021. Oke, terima kasih kelompok Crab. Ya, yang keren-keren nih Kak Reski, maksudnya. Keren banget kelompok Crab dan kelompok Sea Turtle keren banget hari ini. Nanti habis ini kelompok yang lain juga akan mendapat giliran ya di sesi 2, di sesi 3, di sesi 4, sesi 5 dan sesi 6. Jadi kita akan tetap membagi yel-yelnya juga dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain juga harus siap-siap dan harusnya sudah tahu ya. Jadi kita akan kembalikan ke Kak Ivi dan juga Kak Dani sebagai MC. Terima kasih Kak, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Reski, semuanya sudah meneriakan yel-yel. Kita juga sudah berdoa, kita sudah mohon pimpinan Tuhan ya. Dan Tuhan Allah yang ada di tengah kita itu besar dan berkuasa loh. Betul, kita bersuka cita biarpun adik-adik semuanya belum terlalu besar, tapi Allah kita besar dan berkuasa. Yuk kita mau nyanyikan dengan semangat. Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya yuk nyanyikan dengan semangat, dengan gerakan yang bisa berdiri. Nyanyikan dengan semangat ya, ikuti gerakannya. Siap. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mana besarnya? Besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan dan
besar dan berkuasa dan Dia ada di tengah kita memimpin pelayanan Kidscamp kita. Wah, kita sukacita sekali. Nah, sekarang waktunya kita membuat satu perlengkapan lagi sebelum kita naik kapal Kidscamp. Oh iya, ternyata ada perlengkapan yang belum kita buat. Di kepala kita masih kosong nih. Kita perlu apa ya? Topi. Ya, kita akan membuat topi untuk ikut berlayar dalam Kidscamp, topi pelaut. Siapa yang akan ngajarin kita bikin topi, Kak Dani? Kak Ratna. Oh, Kak Ratna udah siap ngajarin kita. Yuk kita panggil aja Kak Ratna ya. Kak Ratna. Halo, terima kasih Tante Ivi, Kak Dani, benar. Kita udah rapi. Kita udah mau masuk kapal. Nah, tapi ada sesuatu yang kita belum pakai. Bener kata Kak Dani, Tante Ivi, kita belum pakai topi. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat topinya. Udah ada kan di grup, juga udah disuruh waktu Zoom, Pak. Nah, sekarang kita siapkan dulu nih. Tadi yang udah bahan-bahan yang kita siapkan, kita taruh di depan kita. Nah, nanti kita akan sama-sama buat saat Kak Putri tutorial. Nah, yuk sekarang kita lihat Kak Putri mau tutorial melalui video berikut ini. Minta tolong, Kak. Terima kasih. Yuk adik-adik kita siap-siap buat ya. Halo adik-adik. Sekarang adalah waktunya kita untuk membuat topi pelaut. Nah, topi pelaut ini bisa adik-adik gunakan selama rangkaian Kidscamp berlangsung mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu nanti. Dan bahan-bahannya semuanya nggak susah, bisa kalian temukan di rumah kalian masing-masing, seperti HVS, buffalo, atau mungkin krayon, pensil warna, lem, dan gunting. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan yang pertama yaitu ada kertas putih berukuran 8 x 60 cm. Nah, ini aku pakai kertas HVS, kemudian aku tempel di tengahnya supaya dia jadi panjang. Jadi panjang ya, 8 x 60 cm. Bahan yang kedua yaitu ada 2 kertas biru ukuran 1 x 60 cm. Nah, ini aku pakai kertas buffalo warna biru. Kalau kalian nggak ada kertas buffalo, kalian juga bisa pakai kertas HVS, kalian warnain atau krayonin sendiri. Dan warnanya nggak harus biru, kalian bisa pilih warna lain sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian bahan yang ketiga ada jangkar, gambar jangkar. Nah, gambar jangkar ini bisa kalian print dari Google, terus kalian warnain, atau kalian juga bisa langsung gambar jangkar gitu ya di HVS. Kalian potong, terus kalian warnain. Dan ini warnanya juga nggak harus merah. Kalian bisa warnain jadi warna hijau atau kuning, terserah kalian masing-masing ya. Kemudian bahan yang keempat yaitu ada lem atau double tip. Kemudian yang terakhir ada gunting. Ini gunting untuk memotong bahan-bahan kita yang tadi. Kalau sudah disiapkan bahan-bahannya, udah deh, tinggal ditempel-tempelin. Nah, pertama-tama kita tempelkan dulu kertas birunya ke kertas putih. Nanti akan seperti ini. Adik-adik, kita buat ya. Sambil lihat Kak Putri, sambil kita buat ya. Biar jadinya setelah Kak Putri selesai, kita bisa pakai. Yuk, sambil buat ya. Wah, Kak Ratna udah lihat beberapa udah pada buat nih. Ayo, semangat adik-adik. Kita mau bikin topi ya.
hati-hati nanti saat gunain gunting ya. Kalau udah, kita tempel jangkarnya di tengah. Wah, Kak Ratna lihat malah ada yang udah jadi. Oh, keren. Kalau udah, kita tempel bagian ujung topi. Udah deh, topi pelautnya jadi. Wow, udah jadi. Nah, kalau sudah selesai ditempel-tempel, tinggal dipakai deh topinya. Kayak gini. Gimana? Mudah kan? Selamat mencoba ya adik-adik saat mengerjakan. Dadah! Terima kasih Kak Putri. Mana nih topinya adik-adik udah jadi belum? Coba Kak Ratna lihat. Wow, udah jadi. Wah, keren. Kak Ratna juga udah jadi. Wah, yuk kita pakai yuk. Yuk kita pakai yuk. Ayo, mana topi kalian? Wah, ada yang belum dipakai. Ayo kita pakai. Nanti kita pakai dari sesi 1 sampai sesi 6 ya. Kita pakai terus, ya. Aku boleh tanya? Silakan. Untuk yang kertas warna putihnya boleh diganti warna hitam nggak? Boleh. Yang ada di sekitar kalian apa? Dipakai aja, oke? Kalau bisa putih, kalau nggak ada, boleh warna lain. Jangkarnya mau warna putih, mau warna merah, mau warna biru, silahkan. Mana topinya? Kita pakai bareng-bareng. Mantap. Tante Ivi, Kak Dani, kita udah siap nih, udah pakai topi. Kita juga sudah siap di sini pakai topi. Kita sudah siap untuk berlayar di kapal Kids kan, Kak Ratna. Sabar. Ada yang salah di keadaan ini adik-adik. Ada yang tahu nggak salahnya apa? Apa, Tan? Itu kenapa miring, Tan? Ya ini udah yang jangkarnya kebalik, miring lagi. Coba adik-adik ada yang salah juga nggak pakai topinya? Nih seperti Tante Ivi, seperti Kak Ratna di sana juga. Seperti adik-adik malah udah bener tuh. Coba jangkarnya pas di tengah, lalu jangan terbalik, jangan miring-miring ya. Semuanya pakai topi yang bagus ya. Seru. Kita mau naik kapal sekarang. Tapi sebentar, sebelum kita naik kapal, Tante Ivi punya pertanyaan. Pertanyaan apa, Kak? Nah, pertanyaan ini, kalau kalian semuanya rajin membaca Alkitab, semuanya rajin ikut sekolah minggu, pasti tahu. Ada tokoh Alkitab yang pernah membangun kapal yang sangat besar, namanya Bahtera. Siapakah nama tokoh Alkitab itu? Nuh. Wow. Tepuk tangan dong. Pintar sekali adik-adik tahu. Betul, namanya adalah Bapak Nuh. Nah, selama pelayaran Kids Camp ini, kita akan melihat kisah Bapak Nuh dari awal sampai akhir. Hari ini di sesi 1 yang temanya Let's Sail, kita akan melihat bagaimana Bapak Nuh itu membangun Bahtera sampai dia masuk ke dalam Bahtera. Kalian pasti sudah tahu kan ceritanya, tapi kita mau ingat-ingat lagi sambil kita mau nonton videonya. Semua duduk yang manis, kita siap nonton videonya dengan baik ya. Yuk, kita nonton sama-sama ya. Terus kita setel videonya. Coba kita perhatikan dengan baik ya.
Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Yuk kita juga akan naik kapal nih bersama-sama loh Kak. Ya, seperti Bapak Nuh yang benar di hadapan Tuhan, masuk dalam bahtera dan sudah siap untuk naik bahtera dalam kapal. Kita juga siap. Are you ready? Yuk kita akan boarding. Let's sail. Horn-nya sudah terdengar. Kita akan bersama-sama naik ke dalam kapal Kids Camp dan kita akan nyanyikan lagu tema kita yaitu With Christ in the Vessel. Semua harus nyanyi dengan gerakannya ya, dengan gerakan lagunya. Lalu kita mau naik kapal bersama-sama. Yuk, mana lagu temanya? Silakan. Aku paling kangen pergi ke sekolah, pergi ke gereja, main di luar rumah, dan mengunjungi rumah saudara sepupu. Itu bisa bermain sama teman-teman, bisa berlibur juga. Pergi liburan bersama keluarga. Ketemu sama teman-teman, bisa
sekolah. Kangen bertemu om dan tante sekolah minggu dan juga teman-teman. Aku bosan karena belajar lewat komputer, tidak bisa main di luar dan juga tidak bisa jalan-jalan. Bosan di rumah karena tidak bisa bermain dengan teman. Aku bosan, jenuh di rumah aja. Nggak bisa berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu. Saya sering bosan dan juga saya kebanyakan main game karena sering di rumah. Ya, karena sampai hari ini kebutuhan kami masih tercukupi dan kami semua masih sehat. Yakin banget, 100% yakin. Ya, saya yakin. Saya yakin bahwa Tuhan tetap menyertai saya saat di masa pandemi karena Tuhan selalu membimbing saya ketika ujian dan kehidupan sehari-hari saya. Seperti Bapak Nu yang sudah masuk dalam bahtera, dengan lagu tema tadi kita sudah berada di dalam kapal nih. Iya nih, asik. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Aduh, kan pertanyaannya gampang kok. Apa ya yang ada di pantai yang mengeluarkan cahaya dan cahayanya itu bisa menuntun kapal supaya tidak tertabrak kapal lain atau tertabrak karang. Benda yang mengeluarkan cahaya di pantai itu namanya apa? Lampu. Mercusuar. Wow, betul sekali, namanya mercusuar, seperti yang ada di sebelahnya Kakak Dani itu. Ya, mercusuar menuntun kapal. Dan adik-adik tahu nggak? Firman Tuhan seperti mercusuar juga bagi hidup kita. Firman Tuhan itu seperti pelita yang cahayanya menyinari langkah kaki kita supaya kita selalu hidup di dalam Tuhan. Benar sekali, Pak. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagunya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu apa Kak Dani?
Nah, kita akan dipimpin oleh kru firman Tuhan nih, Kak Devina dengan teman-temannya. Betul, Kak Devina nanti setelah kita menyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku akan memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Siapkan Alkitabnya, kita mau nyanyi dulu ya dengan sepenuh hati ya. Semuanya nyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Semua ikuti gerakannya Tante ya. Siap memberikan firman Tuhan pada kita. Kita tunggu sebentar. Mana ya Kak Devina ya? Semuanya sudah siapkan Alkitabnya ya? Coba mana Alkitabnya? Tunjukkan Alkitabnya. Semua sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk. Mana Kak Devina? Gimana kita panggil sama-sama apa ya? Di situ. Sudah keluar. Silakan Kak Devina. Electroacoustic mode. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Devina dan untuk Tuhan Yesus tentunya. Waduh, Kak Devina senang sekali nih kita ada di kapal bersama dengan adik-adik. Aduh, kayaknya karena suara anginnya besar sekali. Jadi suara Kak Devina jadi seperti ini. Kita tiup anginnya ya adik-adik supaya suaranya Kak Devina bisa normal kembali. Ayo adik-adik kita tiup anginnya. Shouting we. Wah, suara Kak Devina sudah normal kembali nih adik-adik. Kak Devina juga kenapa pakai kacamata dan kenapa pakai topi? Karena di sini panas banget, mataharinya bersinar terang. Secerah masa depan adik-adik. Jadi Kak Devina pakai kacamata hitam. Tapi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kak Devina juga ganti kacamata dulu supaya Kak Devina bisa lihat dengan jelas nih adik-adik satu-satu. Kita sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama
tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga begitu baik kepada kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa paham, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan juga supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Yuk, kita baca sama-sama. Ada yang mau baca Alkitabnya? Angkat tangan, nanti dapat poin dari kakak-kakak Safeguard loh. Yuk, kita angkat tangan, nanti Kak Devina tunjuk. Lalu adik-adik baca. Oke, di sini ada Shaun. Silahkan Shaun. Maaf tadi kejadian berapa? Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Oke, Shaun. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9-nya. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh peranakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah... Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Shaun. Wah, keren sekali. Thank you, Shaun. Oke, ayat kita dari Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Tante Ivi, kayaknya Kak Dev nge-freeze ya, Tan. Tadi di Kejadian 6 ayat berapa yo? Semuanya masih ingat di ayat berapa yo? Yang tahu langsung unmute bilang yuk coba. Ayat 8 sampai 9. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 ya. Nah, kita tunggu Kak Devinanya. Coba kita baca sekali lagi yuk. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Boleh semuanya unmute aja. Kita sama-sama. Nggak apa-apa. Suaranya saut-sautan nggak apa-apa. Kita mau baca ayat ini bersama ya. Yuk 8 sampai 9. Siap? Yuk di-unmute. Unmute semua. Kakak host tolong di-unmute. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku mendapatkan kasih di mata Tuhan. Riwayatmu adalah seorang yang benar dan antara orang-orang sezamannya. Hidup bergaul dengan Allah. Itu bergaul dengan Allah. Sem, Ham, dan Yafet. Sampai di ayat 9 saja adik-adik. Terima kasih. Wah, semuanya semangat dan semua sudah siap dengan ayat Alkitabnya. Kayaknya Kak Devina udah kembali lagi nih. Thank you Tante Ivi. Aduh maaf ya adik-adik. Tadi Kak Devina hilang dulu sebentar, sembunyi dulu. Mau manggil itu tuh teman Kak Devina. Dari tadi dipanggil-panggil nggak nyaut. Akhirnya Kak Devina harus keluar dulu manggil. Tunggu ya, kita panggil lagi ya sama-sama ya adik-adik.
Siapa teman Kak Devina ini adalah Female voice, male voice. Halo adik-adik semuanya. Aku Bapak Gajah. Aku ini merasa sangat istimewa. Kenapa? Karena aku punya badan yang besar. Aku tingginya 4 meter. Ada nggak adik-adik yang tingginya setinggi aku 4 meter? 4 meter itu satu rumah, tingginya seperti satu rumah adik-adik. Beratku juga 7.000 kilo. Adik-adik beratnya berapa? Kak Devina, temennya Om Gajah, beratnya 60 kilo. Pasti lebih kecil dibanding Om Gajah. Om Gajah juga punya belalai yang sangat panjang untuk bernafas, untuk menghirup hisap air, untuk mengambil benda. Adik-adik kalau mengambil benda pakai tangan. Om Gajah mengambil benda pakai belalai. Itu istimewanya Om Gajah. Dulu Om Gajah juga punya nih yang putih-putih. Ini namanya gading. Ini tuh sebenarnya bukan gading, tapi giginya Om Gajah. Tapi orang-orang bilangnya gading. Ini untuk buat senjata, buat menggali. Terus Om Gajah juga punya telinga yang sangat besar. Ini untuk membantu mengatur suhu tubuh. Kalau misalnya Om Gajah nggak punya telinga, Om Gajah bisa kedinginan, Om Gajah bisa kepanasan. Om Gajah juga makanannya sayur-sayuran. Adik-adik suka nggak makan makanan sayur-sayuran? Om Gajah senang sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu ada lagi yang spesial dari Om Gajah. Hewan-hewan singa, hewan-hewan harimau, hiena, anjing liar. Mereka semuanya tidak berani kepada Om Gajah. Karena Om Gajah jauh lebih besar dan Om Gajah juga punya teman-teman yang bisa membela Om Gajah. Om Gajah senang sekali punya teman-teman. Adik-adik punya kan teman-teman? Teman di sekolah minggu, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah. Nah, Om Gajah juga punya teman-teman yang bisa membantu Om Gajah. Itulah spesialnya Om Gajah. Istimewanya Om Gajah. Apa istimewanya adik-adik? Coba kita kembali ke Kak Devina. Child voice. Shouting we. Halo adik-adik. Nah, itu tadi istimewanya Om Gajah. Di dalam Alkitab juga ada loh adik-adik yang spesial. Siapa coba? Tadi kita sudah sama-sama dengarkan lewat video. Kita juga sudah sama-sama baca Alkitab. Siapa orang yang spesial yang ada di dalam Alkitab? Bukan. Nuh. Iya, tepat sekali. Bapak Nuh itu orang yang sangat spesial karena Bapak Nuh dipilih oleh Tuhan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Pada zaman dulu, orang-orang yang ada di bumi, yang tinggal di bumi, itu semuanya berdosa, semuanya melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Nuh tidak. Sehingga Bapak Nuh bisa selamat karena Tuhan yang menyelamatkan Bapak Nuh. Caranya gimana adik-adik? Tuhan menyuruhnya untuk membuat bahtera. Betul, Tuhan menyuruhnya untuk membuat bahtera. Ini Bapak Nuhnya. Nih, bahteranya ada di belakangnya nih. Di belakang Bapak Nuh tuh bahteranya. Bahteranya besar sekali. Ada katanya panjangnya 137 meter. Wah, panjang banget. Terus lebarnya 22 meter. Terus tingginya juga besar ya, katanya 13 kaki. Kak Devina lupa 13 kaki itu berapa meter. Nah, lalu Nuh juga diminta untuk buat atap, untuk sisinya dibuka-buka. Dan Bapak Nuh
taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga Bapak Nuh udah tahu istimewa, dia juga bisa mendapatkan keselamatan. Nah, adik-adik juga istimewa karena adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik bisa mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus aja udah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, Tuhan Yesus Kristus, untuk berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, Allah Bapa juga menciptakan adik-adik dengan istimewa. Apa keistimewaan adik-adik? Adik-adik punya mata yang indah, punya rambut yang indah, ada yang punya kaki untuk berjalan, ada yang punya tangan untuk mengambil sesuatu, menulis, menggambar. Tetapi memang ada orang-orang yang tidak punya hal yang adik-adik punya. Ada orang-orang yang tidak punya mata, ada orang-orang yang tidak punya tangan, ada orang-orang yang tidak punya kaki. Ada loh orang-orang yang tidak punya telinga, tetapi mereka juga istimewa karena diciptakan oleh Allah istimewa. Yuk adik-adik kita sama-sama baca dari Yesaya 43 ayat 4a. Kita sama-sama baca Yesaya pasal 43 ayat 4a. Kita buka mic kita unmute, terus kita baca yuk bareng-bareng. Yesaya pasal 43 ayat 4a. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini istimewa. Meskipun kita berbeda-beda, ada warna kulit yang berbeda-beda, ada jenis rambut yang berbeda-beda, warna rambut yang berbeda-beda, tetapi kita semua ini istimewa dan Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama bernyanyi, aku istimewa bukan karena katamu. Kak Devina main gitar ya adik-adik, kita sama-sama nyanyi aku istimewa bukan karena katamu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Siapa yang mengatakan? Alkitab mengatakan. Ku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa. Kata Yesus. Ku
dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, kita semua ini adalah berharga. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang mengatakannya, dan Tuhan Yesus juga yang membuat kita istimewa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur karena kami istimewa, bukan karena kata orang, bukan karena orang lain yang melihat kami, tetapi karena Tuhan yang menciptakan kami, dan Tuhan Yesus yang berkata bahwa kami ini istimewa. Ajarlah kami juga untuk selalu taat kepadamu seperti Bapak Nuh yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Maria udah siap dengan games ya. Kak Maria jangan lupa unmute, Kak. Silakan, Kak. Oke. Halo adik-adik. Wah, adik-adik, hari ini Kak Maria bersyukur sekali bisa ketemu dengan adik-adik dan juga om tante kakak lagi. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kisahnya tentang siapa ya adik-adik? Nuh. Oh, iya benar sekali, pintar. Adik-adik. Oke, jadi tadi kita berharga ya adik-adik, kita berharga di mata Allah. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan main games. Yeay. Apa ya gamesnya Kak Maria? Apa ya adik-adik? Nah, gamesnya adalah menyusun kata adik-adik. Oke, Kak Maria mau tes dulu nih. Adik-adik bisa dengar suara Kak Maria dengan jelas nggak ya? Bisa. Bisa. Oke, sip. Oke, adik-adik, kita akan menyusun kata. Menyusun kata seperti apa ya Kak Maria? Nah, adik-adik menyusun kata seperti ini. Kak Maria akan memberikan satu kalimat yang sudah Kak Maria acak kata-katanya. Satu kalimat dari mana? Satu kalimat dari ayat Alkitab. Nah, tentang betapa berharganya kita di mata Allah. Kak Maria kasih contoh ya ke adik-adik. Contoh yang pertama, Kak Maria punya kata-kata yang Kak Maria acak nih. Ada 3 ya, adik-adik bisa lihat ya warna-warni ya. Ada langit dan bumi. Allah menciptakan pada mulanya. Kok kalimatnya acak-acak ya Kak Maria? Nah, tugasnya adik-adik nanti adalah menyusun kata-kata yang Kak Maria acak ini menjadi satu kalimat ayat yang benar. Ingat ya adik-adik, yang benar. Karena firman Tuhan tidak boleh salah. Oke? Nah, jawabannya apa ya Kak Maria dari kata-kata yang Kak Maria acak ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa lihat? Ada mulanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay, benar sekali adik-adik. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, nanti adik-adik menyusun ayatnya, lalu adik-adik nanti susun jadi ayat yang benar. Nah, Kak Maria kasih contoh lagi ya. Contoh yang kedua ini cukup sulit adik-adik, karena Kak Maria mengacaknya sudah semakin rumit. Dan langit bumi menciptakan Allah mulanya pada. Wah, itu salah banget ya adik-adik. Itu bukan ayat yang benar. Lalu apa ya yang benar adik-adik? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, benar sekali. Terima kasih. Nah, seperti itu ya adik-adik contohnya. Nah, sekarang Kak Maria akan menjelaskan tentang rules-nya supaya adik-adik tidak bingung harus ngapain nanti gitu ya. Yang pertama, Kak Maria punya 3 soal nanti adik-adik. 3 ayat yang Kak Maria acak seperti itu, dan semakin sulit
ya, dari nomor 1 sampai 3 semakin sulit, dan ayatnya nanti akan Kak Maria tampilkan 1 menit saja per ayat untuk adik-adik foto, adik-adik screenshot, adik-adik catat, dan nanti adik-adik akan mendiskusikannya di kelompok bersama kelompok adik-adik. Misalnya, kelompok Baby Shark akan berkumpul dengan kelompok Baby Shark di breakout room untuk mencari jawaban apa ya yang benar. Nah, Kak Maria punya 3 soal, jadi Kak Maria akan menampilkannya selama 3 menit ya adik-adik, masing-masing soal 1 menit. Jangan lupa menyiapkan handphone atau screenshot kalau misalnya adik-adik pakai handphone, atau mau dicatat juga boleh ya. Semua kelompok bekerja sama ya. Nah, diskusi kelompoknya nanti 6 menit adik-adik. Selama 6 menit adik-adik akan mendiskusikannya. Tapi kalau adik-adik selesai dalam waktu 3 menit, boleh kembali ke main room untuk memberikan jawabannya. Caranya gimana Kak Maria? Nah, caranya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik sudah selesai, misalnya 3 menit, adik-adik bisa kembali ke main room lagi ya nanti untuk memberikan jawabannya ke Shipguard Reski. Cari yang 2 titik Shipguard Reski di kolom chat ya adik-adik, dan memberikan 3 jawaban sekaligus. Karena Kak Maria punya 3 soal, jadi nggak boleh satu-satu ya, langsung 3, langsung diberikan ke Kak Reski. Nah, adik-adik juga akan mendapatkan poin tambahan untuk kelompok yang menambahkan pasal dan ayatnya. Misalnya tadi dari Kejadian 1, ayat 1. Nah, itu nanti adik-adik kalau bisa menyebutkan akan mendapatkan tambahan 5 poin untuk kelompok tersebut. Nah, adik-adik pemenangnya gimana Kak Maria? Jadi pemenangnya adik-adik akan diambil 3 kelompok tercepat dengan jawaban yang benar. Nah, yang terlambat namun jawabannya benar, yang tidak 3 tercepat juga akan dapat poin, tapi hanya 10 poin. Jadi adik-adik harus cepat-cepat ya nanti bekerja sama dengan kelompoknya. Oke? Nah, kemudian adik-adik nanti mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan ke Kak Reski untuk menyampaikan jawaban di kolom chat. Misalnya dari kelompok Jellyfish, nanti sudah adik-adik sudah berdiskusi, terus adik-adik sudah menemukan jawabannya 3 menit. Terus adik-adik bisa nanti Luna minta tolong ya, nanti Luna dari Jellyfish yang memberikan jawabannya ke Kak Reski di kolom chat. Seperti itu contohnya ya, adik-adik mengirimkan 1 perwakilan. Nah, kemudian nanti jawabannya seperti ini. Soal yang pertama, misalnya tadi kalimatnya Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 pasal 1. Nah, nanti jawabannya seperti ini saja adik-adik ketika adik-adik mengetik ya. Nah, adik-adik jangan takut ya. Adik-adik nanti akan ditemani oleh tante dan kakak guru sekolah minggu di setiap breakout room-nya untuk mengarahkan adik-adik kalau ada yang bingung dan mau ditanyakan. Nah, adik-adik, kemudian penilaiannya. Seperti apa Kak Maria penilaiannya? Oke. Nah, penilaiannya karena kita punya 3 soal adik-adik. Yang soal pertama karena cukup mudah akan dapat 20 poin. 20 poin itu kalau benar semua ya adik-adik, kalau kalimat ayatnya itu benar. Kalau salah, tidak dapat poin, karena firman Tuhan kan tidak boleh salah. Kemudian, soal kedua, cukup rumit. Adik-adik akan mendapatkan 30 poin, kalau adik-adik bisa menjawab dengan benar. Dan soal yang terakhir, ini cukup rumit juga adik-adik, soal ketiga akan mendapatkan 50 poin. Nah, jika adik-adik dapat menuliskan pasal dan ayatnya, adik-adik akan mendapat tambahan 5 poin. Misalnya, Kejadian 1 ayat 1, seperti yang Kak Maria sudah jelaskan. Nah, jadi adik-adik, nanti kakak-kakak Shipguard akan menilai
dan kakak-kakak Shipguard akan melihat jawaban adik-adik. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Kelompok mana yang benar? Jangan lupa adik-adik, ini dikerjakan secara kelompok ya. Oke. Oh, oke. Oke, adik-adik ada pertanyaan dulu? Atau sudah siap dengan pertanyaan pertama? Siap, Kak. Waktunya sudah agak mepet. Oh, Yuk. Oke. Mulai aja. Oke. Yuk, adik-adik siap-siap ya. Handphonenya disiapkan untuk memfoto, kemudian menyiapkan catatan, supaya nanti kalau adik-adik nggak bisa foto, bisa catat. Siap ya semua, kelompok. Kakak akan hitung mundur nanti 1 menit. 3, 2, 1. Silakan adik-adik, 1 menit dari sekarang. Ayo boleh kelompok-kelompok mencatat. Karena kamu lebih berharga. Sebab itu, janganlah kamu takut daripada banyak burung pipit. Ayo semuanya yuk dicatat ya, di foto Semangat juga ya. boleh, screenshot juga boleh. Semangat. Ayo. Ayo adik-adik, semangat. Semangat semuanya. Sudah belum? Yuk. Oke. 10 detik lagi adik-adik. 10 detik lagi, berarti tinggal berapa? Oke. Sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, soal pertama selesai. Kita akan adik-adik ini nanti di breakout room ya kita jawabnya. Jadi adik-adik jangan jawab di chat dulu ya. Oke. Soal yang kedua, silakan 1 menit dari sekarang. Ayo semuanya. Manusia itu Allah menciptakan. Gambar Allah menurut gambarnya menurut. Wah, ini acak-acakan ya adik-adik. Yuk. 40 detik sudah berjalan. Ayo, semuanya semangat. Dicatat, difoto. Ayo adik-adik. Screenshot juga boleh. Ya, waktunya tinggal 30 detik. Wah, semuanya serius nih. Semuanya lagi nyatet nih, Kak. Hebat. Iya nih. Iya nih. Oke, tinggal 15 detik adik-adik. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, kita akan ke soal nomor 3, adik-adik. Oke, soal nomor 3. Yuk adik-adik, ini lebih sulit lagi, 1 menit. 5 detik sudah berjalan. Anak-anak Allah, sehingga kita disebut yang Bapa kepada dikaruniakan kita, betapa besar kasih, lihatlah. Wah, ini nggak benar ya ayatnya. Ya adik-adik, tinggal 40 detik lagi. Wah, musik Kak Maria kenapa tidak terdengar ya? Atau karena adik-adik tegang mungkin ya Tante ya? Iya nih, kayaknya lagi tegang nih. Aduh, serius banget mereka ya. Iya. Musik Kak Maria sampai nggak mau ini nyala. Musiknya sampai... Ya, 15 detik lagi adik-adik. Aduh, makanya tadi Tante juga pikir kok musiknya nggak ada. Oh, ternyata musiknya ikut serius yang ngerjain soal. Iya, benar-benar Tante. Mantap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Silahkan ke breakout room adik-adik. Ayo di accept ya, jangan keluar tapi accept yang di roomnya. Yuk semuanya masuk breakout room. Di accept ya. Yuk adik-adik di. Oke. Ya, diklik ya. Yuk yang belum ngeklik. Yuk diklik ya. Yuk. Halo adik-adik, udah dicatat semua tadi soalnya?
Aku screenshot. Oh, screenshot. Oke. Kita diskusi aja. Kalian bisa tulis di chat dulu atau tulis di Word dulu jawabannya. 1, 2, 3 apa, terus nanti pas balik lagi ke main room harus ada satu perwakilan yang jawab ke Shipguard Kak Reski. Siapa yang mau jadi perwakilan? Siapa? Nadine mau nanti tulis jawabannya? Oke, Kak. Oke, terima kasih Nadine. Yuk, udah ada yang jawab? Udah ada yang tahu jawabannya? Aku cuma tahu yang nomor 1, Kak. Nomor 1. Oke. Yang ke 1 apa? Aku mikir yang 2 aja. Apa nomor 1? Di sini Kak Dera nggak kasih tahu jawabannya ya. Kalian diskusi kelompok. Coba dicek sama teman-temannya nomor 1 apa, bener apa enggak tuh. Aku sudah ada. Nomor berapa? Xion nomor berapa? Nomor 3. Xion nomor 3. Apa itu jawabannya? Lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang Bapa karuniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayatnya udah ada? Masih belum. Oke. Itu teman-teman kalau ada yang ada yang mau revisi benerin punya Xion atau menurut kalian Xion udah bener, ya nanti tinggal ditulis ya. Aku tahu yang nomor 1, Kak. Gimana, Nadine? Aku tahu yang nomor 1. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, sebab itu janganlah kamu takut. Oh. Coba nanti dicek ya, teman-teman. Nomor 2, I think aku udah dapat. Apa itu? Maka manusia itu Allah menciptakan dan perempuan diciptakannya, mereka nggak jadi. Nggak nyambung. Tadi pada nyatet atau pada screenshot? Aku screenshot, Kak. Ini kalian cari di Google boleh loh, adik-adik. Udah ketemu yang nomor 1. Kenapa? Udah ketemu yang nomor 1. Nomor 1 udah. Apa Fanya? Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Catat ayatnya. Oh ya. Tadi Matius berapa ya? Matius 10 ayat 31. Kak, aku udah tahu yang nomor 3. Oke, apa? Lihat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nanti kita lihat jawabannya ya. Nadine catat ya, Nadine. Tadi nomor 3. Tadi nomor 3 apa ya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Aku yang kedua ketemu. I think.
Nah, Nadine catatnya langsung di ini aja ya, langsung di chat supaya nanti bisa kamu copy, nanti langsung paste pasti. Kalau di Zoom kayaknya nggak bisa di copy paste deh, Kak. Kalau gitu terus di Word dulu kali. Aku tahu yang kedua. Apa tuh? Maka manusia itu Allah menciptakan dan perempuan diciptakannya, mereka diciptakannya dia. Oke, adik-adik sudah kembali ya. Wah, sudah kembali nih, Tante. Oke, Kak Reski, apakah adik-adik sudah mengirimkan jawaban ke Kak Reski? Iya, beberapa kelompok sudah mulai kirim. Siapa yang cepat langsung dapat poin ya. Wah, mantap, Kak. Oke, kalau begitu ini sudah masuk semua ya. Oke, sudah lengkap, sudah kembali semua kalau dari catatan. Oke, terima kasih adik-adik. Perwakilan kelompok ya adik-adik. Iya, Kak Reski? Perwakilan kelompoknya ya yang akan chat. Iya, benar adik-adik. Silakan di chat ya adik-adik ke Kak Reski. Kak Reski sudah dapat berapa kelompok, Kak? Sudah ada 3 nih. Oke, adik-adik. Yuk, yang lain ya, adik-adik. Silahkan mengumpulkan ke Kak Reski. Oke, Tante Ivi, Kak Maria sudah ya, sepertinya ya, Tante ya. Baik, nanti tinggal Kakak Syedgard ya. Tolong dilihat poinnya bagaimana dan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Adik-adik, terima kasih. Terima kasih Kak Maria untuk pimpin gamesnya. Sekarang kita langsung lanjut ke Kak Ratna. Silakan Kak Ratna. Oke adik-adik, wah kita tadi udah dengerin firman Tuhan, udah main game, udah bersukacita lewat pujian. Nah kita mau tutup dulu nih untuk sesi 1. Nanti kita akan lanjut di sesi 2. Nah, untuk menutup sesi 1, kita mau tutup di dalam doa terlebih dahulu ya, sebelum kalian beristirahat dan lanjut di sesi 2. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga hari ini kami masih bisa mengikuti Kids Camp untuk sesi 1. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin beristirahat, lalu lanjut untuk sesi kedua. Kami mohon penyertaan-Mu dan kami mohon sukacita yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Ivi, Kak Dani. Kak Ratna sudah memimpin kita dalam doa penutupan. Jadi dengan doa penutup itu sesi 1 kita sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana Kak Dani? Kita punya waktu 15 menit untuk kita istirahat ya. Jadi ingat, karena sekarang sudah 9.41, nanti 9.55 kita kembali lagi ke room ini ya untuk bisa mengikuti sesi berapa? Sesi kedua. Jangan leave Zoom-nya ya. Kak Dani, mereka boleh apa? Mereka boleh minum, boleh pergi, makan snack, stretching supaya segar, ke toilet juga boleh, tapi jangan leave Zoom-nya ya. Matiin laptopnya tidak boleh, karena nanti akan ada tanda berkumpul dan kalian berkumpul kembali 9.55. Ingat ya, 9.55 kumpul kembali di sini. Jangan lewatkan sesi 2. Sesi 2 tambah seru lagi. Ya, oke? Yuk, sekarang kita mau istirahat. Sampai jumpa 9.55 ya adik-adik. Dadah. Kak, ada yang nanya, Kak. Ada yang nanya, Kak. Oh iya, ya, ada yang tanya. Apa ya? Boleh matiin kamera gak? Oh iya, selama istirahat boleh matiin kamera. Oke, nanti waktu sudah 9.55 langsung on kameranya lagi ya. Oke? Oke, terima kasih Kak. Oh iya, sama-sama. Dadah, sampai jumpa.